Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ayah bunda sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rame banget ya. Udah 300 peserta dari seluruh Indonesia. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, hari ini, malam ini kita akan bahas satu pembahasan yang sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari aktivitas hidup kita. Sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan kita. Dari mulai kita lahir sampai detik ini, ya, yaitu masalah tidur, bab tidur. Akan tetapi, pembahasan tentang tidur ini bisa dibilang pembahasan yang jarang kita pelajari. Seperti itu. Nah, malam ini izinkan saya akan mengupas sedikit tentang rahasia tidur. Nah, tentunya kita memuji Allah, memberikan pujian-pujian yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita dan sistem yang bekerja di dalam tubuh kita. Surat Al-Furqan ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wa nauma subata wa ja'ala nahara nusyura. Jadi di surat Al-Furqan ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah wa huwallazi, dialah ja'ala lakumul laila libasa, yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian. Kemudian kata Allah wa nauma subata, dan tidur untuk istirahat, wa ja'ala nahara nusyura, dan dia menjadikan siang bangkit berusaha. Inilah kesempurnaan Islam, ya, kesempurnaan Islam. Bahkan urusan tidur, ya, Allah akan berfirman malam, wal laili, ya, menunjukkan pentingnya malam. Dan Rasulullah SAW sebagai panutan terbaik kita, teladan terbaik kita, yang ngajarin, ya, gimana tidur yang baik. Rasulullah yang ngajarin, ya, mengingatkan para sahabat kalau udah selesai sholat Isya segera tidur. Ya. Kenapa sih Rasulullah menyuruh kalau nggak ada keperluan setelah sholat Isya langsung tidur? Bahkan Rasulullah ngajarin kalau tidur ngapain dulu? Berwudu, kemudian baca ayat kursi, baca 3 kul, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian miring ke kanan. Ternyata Masya Allah, Bapak Ibu, itulah ajaran dari Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, yang kalau kita kaji secara ilmu pengetahuan, Masya Allah, dahsyat sekali. Ya. Kemudian Rasulullah dalam bab tidur pun memberikan larangan-larangan. Seperti larangan tidur setelah sholat subuh, larangan tidur menjelang maghrib. Ternyata itu pun sangat berdampak bagi kesehatan kita. Ya, dan Rasulullah mengajarkan satu sunnah, ya, yang disebut dengan sunnah qaulilah. Apa itu sunnah qaulilah? Tidur siang. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah panduan yang lengkap. Contoh teladan yang paripurna, yang sempurna, melalui contoh dari Rasulullah SAW mengenai tidur. Ya, hari ini Bapak Ibu di Google, ya, Google ini satu perusahaan yang besar di dunia, ya, yang hari ini kita banyak manfaat juga dari aplikasi atau teknologi yang dikembangkan oleh Google. Ya, karyawan-karyawan di Google itu tidur siang. Ya. Jadi ada, kalau bahasa kita qaulilah gitu. Mereka harus tidur siang. Bahkan beberapa sekolah di luar negeri menerapkan tidur siang untuk murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, bahasan tentang tidur. Ini satu bahasan yang menarik, ya. Lebih menarik lagi ketika kita hubungkan antara tidur dengan pembentukan berat badan yang ideal. Ya. Terapi tidur untuk menurunkan berat badan, kita bahas. Ini sedikit profil saya, Bapak Ibu. Panjang saya di bidang kesehatan, ya, di bidang apa istilahnya, di bisnis yang berbasis kesehatan, produk kesehatan, ya, dan terapi-terapi komplementer, ya.
dari tahun 97 ya sampai hari ini kerjaan saya di situ. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ya kembali lagi kepada terapi tidur. Ya, terapi tidur. Kenapa sih tidur harus diterapi? Gitu ya. Kenapa sih bahasan tidur ini menjadi satu hal yang sangat penting? Kan tidur satu hal yang alami. Tidur itu satu hal yang natural. Mungkin ada yang bertanya, tidur aja kok diajarin? Kan gitu ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, ada satu profesi yang baru di hari ini, yaitu sleep educator. Jadi sleep educator ini apa istilahnya ya tadi mengedukasi bagaimana tidur. Ya bahkan ada coach ya seorang coach yang khusus ngajari tidur. Nah ternyata Bapak Ibu mungkin hari ini kita merasa tidur saya baik-baik saja. Ya saya nggak mengalami masalah ketika tidur. Nemu bantal langsung ibaratnya langsung bablas ya langsung ngorok kayak gitu. Tapi hari ini Bapak Ibu banyak orang yang untuk bisa tidur mereka harus berjuang luar biasa. Ya, hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang nggak bisa tidur. Baru bisa tidur jam 3 malam. Bangun jam 5. Setelah itu nggak bisa bangun. Apa nggak bisa tidur lagi. Harus minum obat-obatan kimia. Hanya untuk bisa tidur. Nah, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, mungkin bagi kita, bagi sebagian kita merasa tidur aja kok mesti belajar gitu kan. Ya, tidur kan satu hal yang ibaratnya tuh ya alami saja gitu. Semua makhluk hidup pasti tidur. Manusia, ya kemudian binatang, ya makhluk-makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah pasti tidur. Tapi Bapak Ibu, pernah nggak Anda berpikir, ya dari 24 jam waktu kita, dari 24 jam waktu kita itu sepertiganya itu untuk tidur. Ya, bayangin kalau Anda misalnya kita oleh Allah diberikan usia misalnya sampai 60 tahun. Anggaplah semuanya Allah berikan usia sampai 60 tahun. Mudah-mudahan lebih, ya. Mudah-mudahan lebih tapi diisi dengan amal soleh, dengan kebaikan. Anggaplah semua 60 tahun usianya. Bapak Ibu sadar nggak? Sepertiga dari 60 tahun tadi, berarti 20 tahun, waktu kita ini untuk tidur. Ya, sepertiganya untuk bekerja. Kalau Anda bekerja misalnya, dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Itu udah nggak bisa diganggu, itu untuk pekerjaan. Kemudian sisanya untuk aktivitas yang lain. Ya, diantaranya bagian dari ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan. Ya, sebagai orang yang yang beriman, ya, sebagai seorang Muslim, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita banyak belajar untuk apa? Untuk bisa mengoptimalkan 2/3 waktu kita yang lain. Waktu kita banyak belajar gimana cara kita bekerja, bagaimana meningkatkan performa dalam pekerjaan, bagaimana kita bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan ya agar kita bisa profesional dalam pekerjaan kita ya atau bahkan misalnya di waktu-waktu yang lain ya kita belajar tentang hobi kita sampai detail belajar kemana-mana hanya untuk urusan hobi. Tapi hari ini pernah nggak kita belajar ya di waktu sepertiga hidup kita yang bernama tidur tadi. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia ya itu tidur kita yang sepertiga hidup kita untuk tidur ternyata menjadi faktor yang sangat penting yang menentukan apakah 2/3 waktu kita yang lain itu berkualitas atau tidak. Ketika kita tidak memiliki perhatian serius tentang urusan tidur, maka kita secara tidak sadar mengorbankan waktu 2/3 kita yang lain. Waktu untuk bekerja, waktu untuk beraktivitas, ya bahkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi nggak produktif, bisa menurun kualitasnya gara-gara kita nggak perhatian, ya nggak aware dengan waktu sepertiga hidup kita yang bernama tidur tadi. Nah hari ini Bapak Ibu, ini fakta. Ini fakta yang dirilis oleh WHO bahwasannya 2/3 masyarakat dunia itu tidak memiliki kualitas tidur yang memadai. Ya, 2/3 masyarakat dunia tidak memiliki kualitas tidur yang memadai. Berarti dari 3 orang, ya, dari 3 orang, 2 orang itu, ya, 2 orang tidak memiliki kualitas tidur yang memadai.
Apa itu kualitas tidur yang memadai? Apa itu kualitas tidur yang tidak memadai? Nanti kita bahas. Nah, tapi ini satu fakta, bahwasannya hari ini banyak orang yang mengalami problem dengan tidurnya. Hari ini banyak orang yang berjuang untuk bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Nah, ketika seseorang tidak memiliki kualitas tidur yang baik, ya, bahkan sebagaimana diungkapkan oleh WHO, ketika 2/3 masyarakat dunia ini tidak memiliki kualitas tidur yang memadai, terutama di masyarakat modern, di kota-kota besar, ya, orang-orang yang apalagi hari ini banyak terpapar dengan hal-hal yang sifatnya digital, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu tidak heran kalau hari ini banyak resiko-resiko yang muncul, ya, pengaruh dari kualitas tidur yang buruk. Di antara resiko yang muncul dari kualitas tidur yang buruk, dari kualitas tidur yang tidak memadai adalah yang pertama, menurunnya fungsi kognitif. Ya, menurunnya fungsi kognitif ini yang seperti apa? Kurang konsentrasi. Ketika bekerja kurang fokus, gitu ya. Bawaannya lemes, bawaannya ngantuk, tulalit, kan gitu. Ya, loadingnya lama. Gitu. Ditanya A, jawabnya B. Ya. Salah satu kita menurunnya fungsi kognitif. Ya, konsentrasi lemah. Ya, konsentrasi lemah, kemudian fokusnya juga lemah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah apa istilahnya tidak kalah ngerinya dari kualitas tidur yang buruk adalah mengalami yang namanya gangguan mental. Orang yang tidurnya buruk itu lebih rentan untuk terkena stres, lebih rentan terkena depresi, ya, dan gangguan mental yang lain. Yang ketiga, udah gangguan mentalnya apa ibaratnya tadi ya, lebih gampang depresi, lebih gampang stres, kemudian sistem imunnya turun. Menurunnya sistem imun. Bapak Ibu coba deh, pernah mungkin Anda mungkin bapak-bapak nih misalnya, pernah pas Piala Dunia misalnya, kan itu kan siaran seringkali malam ya, itu berhari-hari misalnya kurang tidur karena begadang nonton bola, itu biasanya sistem imunnya turun. Ya, mudah pilek, mudah masuk angin, dan lain sebagainya. Yang keempat, resiko yang muncul dari kualitas tidur yang buruk adalah resiko obesitas. Dan hari ini obesitas ini menjadi isu dunia, ya. Dulu Indonesia ibaratnya tingkat obesitasnya nggak begitu, ibaratnya nggak begitu banyak gitu. Amerika obesitasnya luar biasa. Nah, hari ini di Indonesia banyak orang kena obesitas. Bahkan anak-anak kita kena obesitas. Ya, hari ini banyak anak-anak, ya, anak-anak kita balita di bawah apa istilahnya tadi ya, ketika menginjak remaja mengalami obesitas. Yang kelima, resiko jantung. Jadi mengaruhi kualitas tidur yang buruk, ya, salah satunya berpengaruh pada jantung kita. Dan yang keenam adalah resiko diabetes tipe 2. Ya, hati-hati nih. Orang yang sering begadang, orang yang sering apa istilahnya kualitas tidurnya buruk itu rentan dengan diabetes tipe 2. Apa itu diabetes tipe 2? Kalau diabetes tipe 1 biasanya kan turunan, ibaratnya seperti itu. Ya, ada carrier atau bawaan dari orang tua mungkin, ya, yang punya diabetes kemudian diturunkan. Tapi resiko diabetes tipe 2 ini lebih kepada bagaimana seseorang ini menjaga gaya hidupnya, pola hidupnya. Ketika gaya hidupnya, pola hidupnya tidak sehat, maka rentan kita terkena diabetes tipe 2. Nah, saking pentingnya Bapak Ibu kita memiliki kualitas tidur yang baik. Saking pentingnya kita punya pola tidur yang berkualitas, ya. Maka hari ini banyak, ya, banyak edukasi-edukasi, ya, bahkan istilahnya tuh ilmu-ilmu, ya, penelitian tentang tidur. Nah, Bapak Ibu, ya, kita belajar tentang tidur, mulai dari tahapan tidur. Nah, biasanya kan apa istilahnya